Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Solehudin dari kelas A1 Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. NIM 11770700014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangkitan sinyal acak dan fast Fourier transform pada MATLAB. Yang pertama, sinyal acak. Sebelum lanjut ke MATLAB, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sinyal acak. Yang pada dasarnya, sinyal acak merupakan pembagian sinyal berdasarkan sifat. Karena pembagian sinyal berdasarkan sifat itu ada dua. Yang pertama, sinyal deterministik, dan yang kedua, sinyal acak. Sinyal deterministik yaitu sinyal yang dapat diungkapkan melalui persamaan matematika dan dapat ditentukan atau dapat diprediksi nilainya. Sedangkan sinyal acak itu adalah sinyal yang dapat dibangkitkan dengan cara acak dan tidak dapat diprediksi untuk waktu yang akan datang. Untuk implementasi nyatanya, sinyal acak itu digunakan di dunia medis sebagai contohnya, salah satu contohnya, yaitu pada elektroencephalograph atau EEG, di mana EEG ini merupakan suatu alat yang mempelajari gambar atau rekaman aktivitas listrik di otak. Nah, aktivitas listrik di otak ini berupa sinyal acak gitu, tidak dapat ditentukan nilainya gitu, tidak dapat diprediksi. Nah, alat ini juga membantu di dunia medis dalam mendeteksi tumor otak, kemudian kerusakan otak yang akibat cedera kepala, peradangan otak, ataupun gangguan otak lainnya. Mungkin itu pemaparan dari penjelasan sinyal acak. Kita langsung lanjut saja ke MATLAB-nya. Kita bikin dokumen baru, Ctrl+N. Nah, kemudian saya akan menuliskan source code untuk pembangkitan sinyal acak. Saya mendeklarasikan variabel N1, di mana N1 itu adalah min 10 dan N2 adalah 10. Di mana ini nanti digunakan untuk nilai maksimum dan minimum pada sumbu X, dan sumbu X ini saya menentukannya yaitu adalah variabel N nantinya ya. Makanya saya mendeklarasikan variabel N yaitu karena N sama dengan N1 sampai N2. Nah, ini yang merupakan nanti yang menjadi batasan untuk sumbu X itu. Yaitu N1, di mana N1-nya 10 dan N2-nya 10. Jadi min 10 sampai 10. Mana kita harus menyatakannya lagi dengan sama dengan panjang length 1. Nah, di mana panjangnya itu isikan variabel 1 ini nanti adalah nilai maksimum untuk sumbu Y-nya, di mana 1 dan P ini merupakan yang tadi
maaf, maksudnya n ya, nilai n, menggunakan p ini merupakan panjang dari n, mana n-nya yang tadi sudah diungkapkan 10 sampai 10. Kemudian baru di sini x sama dengan n adalah untuk membangkitkan sinyal acaknya, mana sumbu x, sumbu y. Nah, mana nanti nilai maksimum dari sumbu y-nya adalah 1. Dan ini p merupakan panjang dari n itu. Kemudian lanjut, untuk menampilkan gambarnya gunakan stem. Stem yang akan digunakan yaitu adalah ini xy, dimana untuk sumbu x yaitu tadi n dari y, maaf x maksudnya. Dan kita kasih juga sinyal random. Mana x stable n y x x. Nah, ini merupakan source code untuk pembangkitan sinyal acak. Kita langsung coba saja dengan klik run. Kita set terlebih dahulu. Contohnya di sinyal acak. Kasih dulu save. Kita klik change folder. Nah, bisa kita lihat ini hasil gambarnya, hasil figurnya, di mana nilai minimum dari sumbu x atau sumbu n-nya di sini n, yaitu adalah min 10 sampai 10. Dan nilai maksimum dari sumbu y-nya adalah 1. Nah, kita coba ganti ya untuk sumbu x ini. Kita kasih min 15 sampai 15. Kita run. Maka otomatis nilainya juga akan berubah. Minimum 15, maksimum 15. Kita ganti lagi aja. Pada sinyal acak ini, sinyal yang dihasilkan pasti random atau acak. Kita langsung lihat. Ini untuk percobaannya. Kita perhatikan dengan seksama sinyal random ini. Kita kasih contoh saja, untuk nilai min 10 berada di 0,6 dan 0,7. Untuk min 9, 0,1 dan 0,2. Dua contoh itu aja ya. Nah, kita akan run lagi. Nah, kita bisa lihat perbedaan dari yang sebelumnya, di mana nilai dari min 10 ini yang tadi berada di 0,6 dan 0,7, dan sekarang berada di 0,2 dan 0,3. Ini akan selalu berubah-ubah
ketika kita menjalankan program ini. Itulah sinyal acak. Kita lanjut ke fast Fourier transform atau transformasi Fourier. Fast Fourier transform atau transformasi Fourier adalah satu bentuk transformasi yang umum digunakan untuk merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Kita lihat contohnya seperti yang ada pada modul. Nah, ini adalah contoh sinyal sinusoida dalam bentuk domain waktu, dan ini sinyal sinusoida dalam bentuk domain frekuensi. Nah, untuk merubah dari domain waktu ke domain frekuensi, maka kita menggunakan transformasi Fourier. Kita langsung saja ke MATLAB. Kita buat baru. Saya akan mengetikkan source code-nya. Nah, di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel, di mana yang pertama yaitu fs atau frekuensi sampling, yaitu sebesar 100 Hz. Kemudian T atau waktu dengan 100 per fs. Maaf, ini ada yang salah. Nah, ini dimana ini menunjukkan waktu dalam 1 detik. Kemudian yang selanjutnya yaitu F sama dengan 5, yaitu frekuensinya sebesar 5 Hz. Kemudian saya memasukkan persamaan sinusoidanya S di sini ya, sama dengan sin 2 pi ft, di mana tadi F-nya adalah 5 Hz dan T-nya yaitu adalah seperti ini, persamaan ini yang mungkin ini adalah 1 detik ya tentunya pada saat melihat gambarnya. Kemudian saya akan lanjut memplot gambarnya dan subplot 1,1. Nah, mengapa saya menggunakan subplot 2,1,1? Ini menunjukkan bahwa ini 2 gambar ya, 2 gambar. Nanti bakal ada 2 gambar. Yang pertama saya akan menggunakan gambar untuk domain waktunya, dan yang gambar keduanya nanti untuk domain frekuensi. Plot AS
kasih X table. Nah, ini untuk domain waktu. Kita coba lihat hasilnya. Kita kasih transformasi Fourier. Nah, bisa kita lihat gambarnya menunjukkan gelombang sinusoida, mana ada 5 frekuensi. 1, 2, 3, 4, 5 dengan waktu 0 sampai 1 dalam waktu 1 detik. Nah, dari bentuk waktu ini kita akan merubahnya ke dalam bentuk frekuensi dengan menggunakan transformasi Fourier. Langsung saja. Ini untuk merubahnya. FF kita gambarnya support 212. Nah, ini 212 karena ini adalah gambar kedua. So, yes. Kita kasih X table ini frekuensi, maka kasih X table frekuensi. Nah, ini source code merubah yang tadinya dari sinyal sinusoida dalam domain waktu kepada sinyal sinusoida dalam bentuk frekuensi. Kita langsung saja lihat perbandingannya, di mana yang gambar di atas adalah bentuk dari domain waktu dan yang di bawah dalam bentuk domain frekuensi. Kita lihat bagaimana frekuensi yang terbentuk di domain frekuensi. Nilai maksimum pada saat dia 5. Karena tadi saya menuliskan F sama dengan 5, maka nilai maksimum yang terjadi berada di titik 5. Begitu juga pada domain waktu. Lihat ada 5 gelombang. Kita coba ganti. Misalkan dengan 10. Maka otomatis berubah. Ya. Perbedaannya pada domain waktu juga ini ada 10 gelombang, dan pada domain frekuensi juga pada nilai 10 yang maksimumnya. Itu pengaruh dari F pada source code-nya. Mungkin sekian dari saya yang bisa dijelaskan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.